Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Ya, alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dari Allah sehingga kita hari ini bisa bertemu lagi, bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kembali kajian Islam kita ya, yang sempat tertunda gitu ya karena pembangunan jalan gitu ya. Mudah-mudahan jalannya segera selesai ya. Jadi kita lancar tiap pekan ngajinya, tidak bolong-bolong ya, tapi qadarullah ya. Seperti itu. Waalaikumsalam. Ya, baca Al-Fatihah sendiri. Ya, terakhir kita sudah sampai ya materi tentang terkait dengan kepemilikan harta ya. Sudah. Terus kemudian kita juga sudah membahas tentang pengelolaan harta gitu ya, pengelolaan harta maupun pemanfaatan dari harta gitu ya. Jadi dalam mengelola harta atau memanfaatkan harta kita juga harus terikat dengan hukum syariat gitu. Nah, saat ini gitu ya banyak atau ada gitu ya beberapa yang kemudian transaksi ya terkait dengan harta gitu ya yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dan itu harus kita pahami gitu ya, baik dari tinjauan fikihnya, juga dari tinjauan hukum syariatnya itu seperti apa ya. Jadi ibu-ibu bisa punya hujah gitu ya atau dalil yang kuat kenapa transaksi ini tuh batil atau salah, dan terus yang diperbolehkan itu seperti apa. Nah, kemarin kita sepakat ya mau ngambil beberapa tema yang biasanya itu terkait dengan keseharian hidup kita ya, seperti transaksi asuransi atau BPJS, kemudian pegadaian ya, dan koperasi. 3 aja lah ya. Sementara itu 3 gitu yang insya Allah nanti akan kita bahas dari sisi fikihnya maupun dari sisi hukum syara'nya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami betul-betul. Kalau paham berarti kita yakin mana yang harus kita tinggalkan, mana yang kemudian boleh kita lakukan. Seperti itu ya tujuannya ya. Berarti insya Allah hari ini kita bahas tentang transaksi asuransi ya atau BPJS ya. Kalau asuransi itu kan swasta ya. BPJS itu diinisiasi oleh negara kan begitu. Tapi sebenarnya konsepnya itu sama. Gitu ya. Asuransi itu jaminan ya. BPJS juga jaminan. Ada yang punya BPJS di sini? Punya siapa? Oh, punya pribadi Bu Erni. Bukan punya suami. Oh, oh, satu kan buat sekeluarga. Sendiri apa dari pabrik? Dari pabrik. Ya, sok minum.
Berarti itu kan keseharian kita ya, terlibat di dalamnya. Coba kita detailkan ya Ibu-ibu ya, sebenarnya latar belakang terjadinya BPJS ini apa ya, terus mekanismenya itu seperti apa, terus ditinjau dari hukum syariat itu seperti apa, terakhir sikap kita itu harus bagaimana gitu ya. Berarti pertama kita lihat dari sisi apa itu ya, BPJS itu apa sih singkatannya? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, berarti ada ketenagakerjaan, ada kesehatan, kan ada dua ya, biasanya mah yang kesehatan gitu, ini dipakai untuk ini. Artinya ini kan semacam asuransi ya, asuransi pertanggungan gitu ya, kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, nanti akan ditanggung gitu kan ya. Tapi yang mengikuti pesertanya itu diwajibkan untuk memberikan iuran per bulan ya, namanya premi ya nggak sih? BPJS tuh bayar iuran nggak pesertanya? Bayar per bulan. Nanti dapatnya apa kalau bayar per bulan? Iya, faktanya kita fakta dulu ya, iuran per bulan. Iuran pakai apa Bu? Uang, pakai duit. Nah biasanya kalau orang itu iuran duit, yang didapat apa? Biasanya duit. Duit ya, duit dapat duit. Nabung dong itu. Nabung, duit kok dapat duit sih? Biasanya kalau orang duit itu dibelanjakan dapat barang, ya kan? Kalau kontrak dapat jasa, ya. Nah kita lihat ini, biasanya kan begitu. Nah iuran BPJS itu kan iuran per bulan, dapatnya apa? Kalau sakit gratis. Ya ini kalau sakit ditanggung gitu kan? Ditanggung. Siapa yang nanggung? BPJS. Siapa yang bayar? Kalau nggak sakit, nggak dapat. Gitu. Kalau sakit aja ditanggung. Berarti sakitnya udah terjadi belum? Belum. Berarti ini itu dapatnya benda nggak, barang nggak? Nggak. Kalau benda tuh gini, Bu Erni ke Batak Mat beli jajan, uang dapat barang. Kalau jasa bisa nggak? Bisa. Sewa apa? Sewa ojek, jasa kan? Bayar 10.000. Jasa dianterin, itu sewa ojek, kan begitu ya. Nah kalau ini tuh dapat benda atau jasa? Udah bayar, udah dapat jasanya belum? Belum. Kalau sakit, berarti ini objek akadnya bukan barang, bukan benda. Benda barang sama ya, bukan jasa, tapi apa? Janji. Kalau sakit kan berarti janji. Itu berarti yang didapat adalah janji. Ya nggak sih Bu? Iuran per bulan. Terus kalau sakit nanti gratis. Kalau sakit nanti ditanggung. Janji nggak? Janji. Kalau benda kan mana bendanya? Kalau jasa pengobatan ya kan belum berobat. Kalau sakit, nah berarti ini jualan yang menjadi objek akadnya adalah janji. Nah kita lihat ya tinjauannya dari sisi akadnya. Ibu-ibu kalau berhubungan sama manusia itu terkait akad nggak? Kalau akad laki-laki perempuan ijab kabul namanya akad nikah. Tapi ini akad muamalah terkait harta ya, karena kita bahasnya sistem ekonomi, jadi nggak bahas akad nikah, tapi akad-akad yang terkait dengan harta. Sehari-hari punya akad nggak terkait dengan harta? Ada gitu ya, maka kita lihat ya, kita tinjau dari sisi akad dalam muamalah gitu ya, muamalah terkait dengan harta. Muamalah itu artinya apa sih kemarin? Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Muamalah terkait dengan harta. Biasanya ada dua ya.
Yang pertama itu kan ada orang jual beli, ya nggak sih? Jual beli dapatnya objeknya benda. Benda. Kalau jual beli benda, beli kue Bu Uwi, jual beli nggak? Dapatnya apa? Ke Batak Mat, jual beli, dapatnya apa Bu Erni? Jajanan, ciki, beras, telur, sembako, kan begitu. Itu akadnya jual beli, dapatnya benda. Iya nggak? Ada nggak orang jual beli nggak dapat benda? Pasti dapat wujudnya benda kan? Gitu. Nah, muamalah yang kedua itu adalah akad ijaroh. Ijaroh itu artinya kontrak, mengontrak, bukan kontrak rumah ya. Nah, kontrak itu terkait dengan misalkan kalau ibu-ibu nyekolahin anak ke sekolah, itu jual beli apa mengontrak guru untuk ngajarin anaknya? Ngontrak kan? Menyewa jasa guru untuk ngajarin anaknya. Dapatnya benda atau jasa? Jasa. Nah, berarti bukan benda, tapi jasa. Ada orang sakit, berobat ke rumah sakit, ketemu dokter, habis itu bayar. Itu jual beli apa ijaroh mengontrak? Ijaroh. Jadi jasa dokter ngobatin, mendiagnosis suatu penyakit. Kok sakit perut ya? Kira-kira kenapa dok? Oh, ususnya begini begitu. Rekomendasi obatnya begini, kamu nanti begini-begini. Itu jasa kan ya? Itu bukan jual beli, itu ijaroh. Gitu ya. Maka dapatnya jasa. Baru kalau ibu-ibu nebus obat ke apotek, itu baru jual beli. Jadi kalau ke dokter itu campur akadnya. Nggak dipisah. Kalau konsultasi ke dokternya namanya ijaroh. Kalau nebus obat namanya jual beli. Bingung nggak? Kalau ngojek itu jual beli apa ijaroh? Ijaroh. Ini kan nggak jasa kan? Pendidikan, kesehatan itu adalah ijaroh atau jasa. Nah, akad dalam Islam objeknya itu kalau nggak dapat benda itu jasa, nggak ada yang lain. Ini fikih muamalah, bilmal, fikih muamalah terkait harta. Kalau nggak dapatnya benda ya jasa, iya nggak sih? Ibu-ibu dari seminggu ini kalau melakukan aktivitas muamalah harta dapatnya kalau nggak benda jasa kan? Nah, coba Bu Nasi, seminggu ini ada aktivitas ijaroh nggak? Iya, sekolah anaknya. Atau ada yang perbaikan rumah, nyewa tuh tukang. Itu ijaroh, karena jasa. Nyewa tukang masak, Bu Erni barangkali. Oh, masak ya, nanti tak gaji seminggu 100.000. Itu ijaroh. Tapi kalau beli masakan, itu jual beli. Tahu bedanya ya? Intinya kalau transaksi kita ya dalam fikih muamalah Islam terkait dengan harta, itu objek dari akadnya itu kalau nggak benda adalah jasa. Ini yang benar. Berarti kalau ada selain yang didapatkan benda dan jasa, itu batil alias salah, tidak sah hukumnya. Nah, gitu ya. Ini namanya objek akad. Ya. Kalau akad jual beli kan harus ada penjual, harus ada pembeli. Terus yang diperjualbelikan ada nggak? Apa? Benda kan? Atau barang. Kalau sewa tukang, ada yang nyewa tukang, ada orang yang disewa si tukangnya. Hasilnya apa? Benda apa jasa? Jasa. Itu kan dalam Islam itu objek suatu akad benda atau jasa. Nah, kalau BPJS ini kan sebuah akad terkait harta kan. Intinya kalau keluar duit itu terkait dengan harta gitu kan ya, muamalah dengan harta. Iuran per bulan. Ya kan? Kalau iuran per bulan ada nggak di RT di sini? Oh, nggak ada ya. Kalau iuran kematian mah apa? Apaan tuh PDS? Itu kan bukan jual beli kan? Iuran kematian apa jual beli? Aku tak iuran lah ntar dapat
Terus pakai ijarah itu? Apa itu? Itu mah sedekah ibu-ibu. Iya kan? Ya pokoknya kita buat setiap bulan itu akadnya iuran ya. Jadi kan misalnya keluarga kita nanti ya yang ada yang meninggal, udah kita ambil dari situ. Berarti kan sedekah kan? Kayak saling membantu kali itu. Sedekah. Berarti di sedekah. Misalkan nanti suatu saat ada yang meninggal tapi nggak dapat, diniatkan sedekah kan begitu. Karena akad dalam Islam itu kalau nggak benda ya jasa, masa janji? Bukan janji, gitu ya. Kamu bayar ya ke aku Bu Erni. Nanti kalau Bu Erni sakit, aku obatin. Berarti benda nggak? Jasa nggak? Apa yang dijual apa? Yang aku jual apa? Janji. Nggak ada objek akad itu janji. Makanya kalau ada iuran-iuran, Kita dapatnya kan jasa nih gimana? tapi kan saat kan belum tentu, belum pasti. Kalau sakit, yang namanya akad itu harus jelas. Aku beli, kamu jual, dapatnya saat itu juga. Aku sewa tukang bangunan, dia bikin, hasilnya jelas, jasa. Pasti dapat nggak? Pasti kan? Tapi kalau sudah iuran, ini pasti dapat ditanggung nggak? Emang kita tahu kita bakal sakit? Sakit parah sampai ke rumah sakit, jadi belum tentu. Jadi yang namanya akad itu harus jelas. Nggak boleh nggak jelas. Kalau tidak jelas pasti akan merugikan salah satu pihak. Ya, nah, seperti itu ibu-ibu. Jadi kita pahami dulu ini pelan-pelan ya. Jadi secara fikihnya ya, akadnya itu kalau nggak benda dapatnya adalah jasa. Kalau misalkan nanti ya, Bu Yani pokoknya iuran bos aku 50.000 per bulan. 50.000 per bulan. 6 bulan ke depan apakah sudah pasti sakit atau belum? Berdoanya ya Allah, aku tak sakit ya, supaya nanti iuranku berguna. Apa gitu? Ada yang berani doa gitu enggak? Ya Allah, aku kan sudah iuran per bulan ya, mahal lagi 50.000, kok nggak sakit-sakit? Ada yang begitu? Yang diminta apa? Sehat. Alhamdulillah sehat selama 6 bulan. Tapi bisa juga sakit. Jadi nggak jelas gitu. Bisa sakit, bisa nggak sakit. Kalau sakit baru dapat. Kalau nggak sakit dapat. Kayak judi nggak sih? Nah, itu ketidakjelasan tuh kayak gitu. Judi kan gitu. Bisa dapat, bisa nggak dapat. Yang namanya akad dalam Islam nggak boleh begitu. Kalau memang sudah akadnya seperti ini, harus dikasih. Nggak boleh gambling. Bisa dapat, bisa enggak. Misalnya, Bui, aku udah beli kue ya. Kemarin 30.000 kan? Iya, ini uangnya. Bu terus bilang, Bu, kuenya nanti bisa tak kasih, bisa enggak ya? Ini nanti merugikan siapa kalau kayak gitu? Pembeli. Kalau ibu baik sama aku nanti tak kasih. Kalau ibu judes sama aku nggak tak kasih. Jelas kan? Merugikan pembeli. Atau gini. Waduh, ale-ale. Tuh dari mana? Oh iya, bilang makasih. Minum setengah aja. Itu kan namanya ketidakjelasan objek akad, janji gitu ya. Jadi dalam akad itu tidak boleh kemudian objeknya yang diperjualbelikan atau yang diijarohkan itu bukan janji, tapi benda atau jasa. Paham sampai sini? Kalau misalkan ya kita lihat ya, karena ketidakjelasan ini, Bu Erni sudah iuran 50.000 per bulan. Terus misalkan kalau sakit ditanggung ya, alhamdulillah Allah ngasih sehat setahun. 50.000 kali 12. 500 sekian ya, 600.000. Nah, balik nggak? Terus kemana uangnya? Buatin orang. Baru sudah iuran ya, sudah bayar. Berarti di sini kalau hitung-hitungan yang dirugikan siapa? Beda kan sama misalkan sakit, berobat, bayar. Jelas kan? Jasa. Azan ya, landing dulu ya.
Udah ya, kita lanjutkan ya pembahasannya ya. Nah, seperti itu realitanya. Berarti ini yang menjadi objek dari muamalahnya itu adalah janji. Gitu ya, janji. Jadi belum tentu dapat gitu ya. Karena ini hanya sebatas janji atau komitmen aja. Nggak bisa menjadi objek dari muamalah. Fikihnya muamalah terkait harta itu ya objeknya kalau nggak benda atau jasa. Itu kalau muamalah ya. Ini tadi iuran kematian ya. Makanya iuran kematian misalkan itu kata iuran ya, itu kan bayar per bulan gitu kan. Nanti kalau ada keluargamu yang meninggal, nanti kan bisa dipakai. Pasti nggak meninggalnya kapan? Iya, meninggal kan pasti, sakit juga pasti. Tapi kapannya itu tahu nggak? Enggak kan ya. Nah, maka itu kan objeknya itu sebenarnya janji nggak? Janji nggak? Janji. Makanya berarti kan lebih amannya itu kita akadnya sedekah, ya nggak? Sedekah itu kan lebih enak. Ya sedekahlah untuk kematian gitu ya. Tapi kemudian tidak diniatkan itu sebagai sebuah jual beli juga enggak kan ya, ijarah juga enggak. Berarti kalau enggak keduanya mending diniatkan sebagai sumbangan, lebih aman sedekah. Karena dalam Islam enggak ada akad yang namanya janji. Berarti itu sedekah, ya, bukan beli, ya, bukan ijarah. Kalau dapat berarti kita hukumnya pemberian, gitu, pemberian. Ya niat ada di dalam hati kita sendiri. Ya, yang penting kita tidak mengharap. Misal sudah iuran per bulan, ternyata nggak dapat. Ya sudah jangan ngamuk-ngamuk. Karena kita niatkan sedekah. Sedekah itu pamrih atau minta pamrih? Tidak pamrih. Kalaupun dapat ya itu pemberian. Jadi jelas akad itu. Ya. Nah, dalam Islam itu akad itu hanya benda atau jasa. Kok kayaknya nggak adil gitu ya, aku udah iuran per bulan, kemarin ada kematian kok nggak dikasih. Jadi hiri ya. Ada orang meninggal takziah. Iya, maksudnya kan ngasih sumbangan. Semuanya kan suka ada gitu di dunia kan. Berarti sedekah kan itu, bukan ntar kalau keluargaku yang meninggal biar. Iya, niatnya kita mah sedekah. Iya, ya sedekah. Jadi kalau ada di lingkungan sekitar yang meninggal itu belum tentu kita kan takziah, kadang-kadang. Iya, jadi ke situ kita niatnya ke situ. Oh iya. Samanya Sedekah kan ya. Iya, khawatirnya ketika misalnya ada yang meninggal nih, kita kan namanya ada kegiatan kemana yang berarti kita kasih pengajian, kita tidak sedekah pada saat itu, kita sudah menyumbang ke setiap bulannya itu gitu. Ya maksudnya sedekah itu kan bagi orang yang kita sedekahkan itu kan misalkan memang dialokasikan ke sana ya boleh-boleh aja kalau tahu pasti loh ya, kecuali kita sedekah pada yang pasti gitu, misalkan aku sedih gitu misalnya. Donasi kan boleh ya, donasi untuk apa? Operasi mata, oke jelas itu kan ya sedekah, bukan pamrih kan ya, ntar kalau aku sakit mata ntar dibantu kan, bukan itu. Nah tapi nanti kalau sudah disedekain kan kita berlepas dari orang itu mau pakai uangnya untuk apa kan, tapi ini kan lebih jelas ya untuk sumbangan kematian gitu. Ya itu niatnya sedekah gitu. Ya jadi bukan jual beli maupun ijarah. Memang bahasanya iuran ya, tapi sebenarnya itu sedekah. Jadi bedainnya itu kalau jual beli menghasilkan benda atau barang hasilnya, objeknya. Kalau ijarah mengontrak jasa, maka hasilnya adalah jasa. Kalau Bu jualan kue, itu sedekah apa jual beli? Jual beli. Bu gratis aja kuenya. Saya kan niatnya jual beli gitu ya, dapatnya harta, bukan kemudian sedekah. Ya.
Berarti nggak ada objek akad selain ini ya. Maka kalau janji ini kan belum tentu dapat benda, belum tentu dapat jasa. Bahkan ada orang yang sudah iuran sampai meninggal pun nggak pernah pakai, nggak? Ada kan ya? Seperti itu. Berarti itu namanya goror dan maisir gitu ya. Yang tidak jelas hasilnya, kayak judi. Judi itu kan gitu ya, permainan ya. Nah, boneka capit udah bayar belum? Pasti dapat nggak? Enggak, kan janji kalau kamu masukin, kamu main, bisa dapat, bisa enggak. Makanya transaksi yang tidak jelas itu dalam Islam nggak boleh, batil. Karena pasti akan merugikan salah satu pihak. Nah, berarti objek akadnya adalah janji. Ini dari sisi akad ya. Nah, kita lihat dari sisi yang lain. Sebenarnya kan BPJS itu digunakan menanggung yang lain kan ya. Tadi dibilang, kalau misalkan Bu Erni nggak sakit, alhamdulillah setahun, keluarga setahun nggak ada yang sakit. Disyukuri apa malah marah-marah? Syukuri. Jangan marah-marah, kok nggak sakit sih? Iurannya nanti gimana gitu ya. Orang pasti bersyukur. Berarti rugi kok? Enggak, kan itu bisa untuk yang lain. Menanggung biaya berobat orang lain, yang orang lain pas sakit kan gitu. Nah, dalam Islam memang ada yang namanya akad menanggung. Namanya akad doman atau akad pertanggungan. Nah, jadi namanya akad dom atau akad pertanggungan atau akad jaminan ya. Menanggung itu kan sama aja dengan menjamin atau akad jaminan. Dalam Islam boleh nggak kita menjamin orang lain? Boleh, misal gitu ya. Aku punya utang ke Bu Erni 10.000 ya kan. Terus aku nggak kuat bayar. Lalu sama Bu Dewi, udah utangnya Bu Mitri biar aku aja yang bayarin. Boleh nggak? Bu Dewi bayarnya ke siapa? Ke Bu Erni. Saya bayar nggak? Enggak, kan utangku yang dibayar. Itu namanya akad jaminan. Ini kan jaminan ya. Nah, apakah jaminan dalam alat ini tuh sesuai dengan syariah atau tidak? Coba kita cek ya. Ini ilmu fikih. Ya, agak ngumpet dikit lah ya. Kalau jual beli kan gampang ya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang. Nah, ini ada akad yang namanya akad jaminan. Ada aku, ada Bu Erni, ada Bu Dewi. Tapi bukan jual beli, namanya jaminan. Jadi akad jaminan itu ada 3. Nah, yang pertama itu namanya akad penjamin. Bukan penjual ya, penjamin. Penjamin itu orang yang menjamin. Yang kedua, orang yang terjamin. Tertanggung. Bahasanya terjamin nanti ini ya. Berarti nggak usah pakai jamin ya. Tanggung aja ya. Penanggung. Apa sih bahasanya tuh? Nanti terjamin hidupnya. Ya sebenarnya sama sih ya, terjamin ya. Tapi lebih enak tertanggung. Ini namanya penanggung hutang. Yang kedua, tertanggung ini yang punya hutang. Nah, yang ketiga itu adalah penerima tanggungan. Ngantuk ya, sepoi-sepoi. Jangan ngantuk Bu Erni. Saya juga ngantuk. Ini akad jaminan atau akad tanggungan. Saya kasih contoh ya. Tadi yang punya utang siapa ya? Saya punya utang kepada Bu Erni. Berarti Bu Erni ini apa? Penerima tanggungan. Yang menerima ini loh, yang harusnya aku kan bayar ke Bu Erni. Nah, tapi nggak bisa bayar 10.000, pailit. Lalu Bu Dewi dengan baik hati, karena besti ya, ya ada utangnya Bu Mitri sama Bu Erni, aku aja yang bayarin. Ini berarti yang penanggung hutang adalah Bu Dewi. Boleh nggak Bu Dewi melakukan itu?
Berarti hukumnya Bu Dewi ada apa-apa sama aku, nanti apakah Bu Dewi minta ke aku nggak? 10.000 nanti bayar ke aku ya? Nah, kalau itu namanya ngutangin, bukan menanggung ya Bu Dewi. Nggak ada kompensasi, saya nggak ada kompensasi harus balas apa-apa ke Bu Dewi. Niatnya apa ini Bu Dewi? Sedekah, menolong. Dalilnya apa? Pernah ada seorang sahabat Rasulullah itu wafat, tapi masih punya hutang. Kalau orang meninggal masih punya hutang gimana? Harus dilunasi. Lunasinya nagih siapa orangnya sudah meninggal? Keluarganya. Ke rumah keluarganya juga tidak mampu. Nggak ada yang mampu bayarin hutang si jenazah itu. Maka diumumkan siapa yang mau menanggung hutang dari jenazah tersebut. Terus ada sahabat yang lain tuh, saya aja yang menanggung hutangnya. Itu hadisnya begitu. Ya, jadi misalnya ada saudara kita di sini, jangan sampai lah ya meninggal, jangan sampai punya hutang. Masih hidup aja lah, contohnya kayak gini gitu ya. Punya hutang, nggak bisa bayar, terus bayarin hutangnya. Pernah nggak begitu? Belum pernah tak? Berarti mampu semua ya. Bu Erni punya hutang ke Bu Dewi baju, dibayarin sama Bu Nasi. Tanpa kompensasi loh ya, jangan diungkit-ungkit karena murni menolong. Kasihan dah, tak bayarin hutang adikku. Misalkan seperti itu, ini namanya akad jaminan. Berarti Mitri ini tidak ada bayar kompensasi apapun sama Bu Dewi, karena Bu Dewi niatnya nolong, melunasin hutang kepada Bu Erni. Ini kan jaminan namanya. Nah sebenarnya kan BPJS itu kan pengennya seperti ini kan ya. Tetapi dalam BPJS itu tidak sesuai dengan akad syar'inya karena tidak meliputi 3 pemain ini. Dia itu hanya ada yang nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2-nya nggak ada. Coba, sebenarnya di sini yang punya utang ada nggak? Dari awal yang punya utang siapa nggak? Udah kan? Siapa yang punya utang? Kalau nggak ada orang yang punya utang, kenapa kemudian dijamin? Terus ini jadi penerima tanggungan. Berarti kalau ke sini ya, kalau akad BPJS ya. Nah, ini kan akad yang syar'i ya, harus ada 3. Nah, kalau BPJS kan jaminan juga tuh, harusnya kan ada 3. Tapi faktanya dia itu hanya ada penanggung. Ntar kalau sakit ditanggung, penanggung kan gitu. Siapa yang menanggung? Pemerintah, BPJS, ya kan? Terus yang menerima tanggungan ini siapa nanti yang akan dibayarin? Ini penerima tanggungan. Terus yang berhutang ada nggak? Penerima tanggungannya adalah rakyat. Tapi apakah rakyat di sini orang yang berhutang? Malah bayar kan? Paham nggak Bu Erni? Iya kan? Berarti kalau Bu Erni itu yang akan menerima tanggungan jaminan kesehatan, iya kan? Yang memberikan jaminan kesehatan adalah BPJS atau pemerintah. Nah, pihak tertanggungnya yang punya utang ini ada nggak di sini? Nggak ada. Makanya ini akad yang batil, rusak dari awal. Jadi sebenarnya yang dirugikan siapa? Iya gitu ya. Kok maunya gitu ya. Dia itu sebagai orang yang penerima tanggungan. Kan nanti yang akan dapat kan rakyat kan ya. Gitu. Tapi dia juga sebagai pihak tertanggung nggak sih? Yang dibayarin. Tapi nggak bayar juga, dia malah ya bayar. Jadi ini sebenarnya dibulin atau gimana? Iya kan? Masuk akal nggak sampai sini? Makanya kalau akadnya cuma 2, ini yang untung itu sebelah doang. Kalau ini akadnya jual, beli juga enggak. Ditanggung. Kan ceritanya ini BPJS yang akan bayarin kalau sakit kan. Yang dibayarin itu
siapa? Yang iuran. Berarti ini bukan menanggung orang, wong dia iuran. Harusnya kalau ditanggung nggak iuran. Kayak aku tadi loh. Saya punya hutang, nggak bisa bayar, tapi dijamin. Berarti aku nggak wajib bayar kan? Enggak. Tapi ini dia harus bayar. Nah, sampai sini paham Ibu-ibu kenapa akad dalam BPJS itu batil. Dari sisi objeknya aja tidak ada dalam fikih muamalah. Benda juga bukan, jasa atau bukan, tapi obral janji. Nggak ada akad itu janji. Nggak ada ya. Kalau terkait dengan harta. Bu, aku mau beli kue 30.000. Oke. Ntar kalau kamu masih hidup tak bikinin. Kalau nggak hidup nggak tak bikinin gitu misalkan gitu. Atau ntar kalau kamu begini tak bikinin, ntar kalau enggak tak bikinin. Kuenya mana Bu? Kan benda yang saya inginkan, tapi malah dikasih janji. Ya rugi siapa? Aku, pembeli. Bun, aku ojek ya dari sini ke sana, udah tak bayar 20.000. Oke Bun, uangnya udah diterima. Kalau hujan nggak tak antar ya. Kalau nggak hujan tak antar. Yang rugi siapa? Makanya nggak ada namanya objek akad itu janji Bun, saya janji. Kalau nanti nggak hujan tak antar. Tapi udah bayar loh ya saya, udah iuran kan. Tapi kalau hujan nggak tak antar. Berarti yang dijual apa? Merugikan. Paham sampai sini? Nah, sudahlah nggak sesuai dengan objek akad, dia juga sudah tidak sesuai dengan akad pertanggungan atau akad jaminan yang sesuai dalam Islam. Kalau akad jual beli kan enak tuh, penjual, pembeli, barang. Ada nggak akad yang batil? Ada penjual, ada pembeli, nggak ada barangnya. Ada Ibu-ibu. Bursa saham itu kan begitu. Ada penjual, ada pembeli, barangnya nggak ada. Barangnya tuh spekulasi. Kayak gini. Bursa saham tuh kayak gini. Aku jual, aku beli di bursa saham. Terus orang itu jual kan ya, barangnya ada nggak? Nggak ada. Barangnya itu spekulasi. Barangnya tuh gini, ntar harga minyak goreng itu nanti akan dinaikkan. Ntar tapi ya itu yang dibeli, gitu ya. Ada. Akadnya bener nggak kayak gitu? Ada penjual, ada pembeli, nggak ada bendanya. Sah nggak rukun jual belinya? Ada penanggung, ada penerima tanggungan, tapi yang tertanggung nggak ada. Sah nggak? Nggak ada. Yang punya hutang nggak ada. Nah, Bu Dewi mau jamin siapa? Iya, gitu kan ya. Seperti itu batilnya akad yang ada dalam jaminan sosial ala BPJS. Sama kayak asuransi nggak? Sama. Bayar sebulan berapa? Apa yang dijual? Nggak ada. Janji bukan termasuk objek akad dalam fikih. Itu kalau kita ngomongin fikih. Ini mah dua ini aja ya. Nah, jadi kalau sehari-hari Ibu janji saya bayar, tapi ntar kalau kamu begini, nah itu bukan janji berarti gitu ya. Sudahlah, mending sedekahin aja. Ya. Ini dari sisi akad, dari sisi zamannya juga tidak sesuai gitu ya. Terus dari sisi ketidakjelasan itu janji gitu kan ya, bisa dapat, bisa tinggal. Nah itu kan salah gitu ya. Janji itu bisa dapat, bisa tidak. Padahal bayar selalu ya. Nah, ini merugikan. Dalam Islam tidak boleh ada yang akad tidak jelas seperti ini. Goror. Nah, terus alasan yang ketiga itu secara hukum syariat. Nah, sebenarnya kita itu misalkan kesehatan ya. Kesehatan itu termasuk kebutuhan nggak? Kebutuhan terkait jual beli apa ijaroh? Ijaroh, karena terkait jasa. Kalau jasa itu terkait pelayanan nggak? Pelayanan. Ya, pendidikan itu pelayanan. Kesehatan pelayanan. Kalau perdagangan, jual beli, bukan pelayanan. Ya situ jual, saya beli. Kalau nggak mau beli ya sudah. Ya, kalau nggak mau jual ya sudah selesai gitu. Tapi kalau kesehatan itu
pelayanan. Harusnya tidak boleh diperjualbelikan. Iya enggak? Pelayanan maksud diperjualbelikan? Enggak boleh. Karena pelayanan itu terkait dengan jasa. Nah, kalau kita lihat konsepnya BPJS, ini kayak jual beli enggak sih, Bu? Bu Erni bayar. Ntar baru dikasih gratis kalau sakit. Ya kan? Nah, kalau nggak sakit berarti nggak jadi dikasih. Nah, berarti kalau pelayanan kesehatan, kalau kembali kepada hukum Islam, sebenarnya yang punya kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya itu siapa? Pemerintah. Sama dengan pendidikan nggak? Pelayanan nggak? Makanya pelayanan publik, pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan. Satu lagi apa kemarin? SPP dan PKK. Sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan. Berarti keamanan, pendidikan, kesehatan itu pelayanan yang diberikan dari negara kepada rakyat. Hukum syariatnya kan begitu. Diberikan loh ya, bukan dijual. Diberikan, bukan diperjualbelikan. Nah, kalau diberikan itu cuma-cuma atau bayar? Cuma-cuma, gratis. Jadi harusnya pendidikan, kesehatan, keamanan itu diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara cuma-cuma, tidak boleh berbayar. Emang kenapa? Balik lagi ke sistem pemerintahan dalam Islam. Sistem politik dalam Islam artinya apa? Coba lihat. Induknya itu harus jangan sampai lupa. Sistem pemerintahan dalam Islam itu artinya apa? Sistem politik dalam Islam. Kayaknya nggak jauh deh. Bahasa Arabnya ditulis nggak? Apa Bu Nasi? Coba baca. Politik dalam Islam itu artinya apa sih kemarin? Ri'ayatus su'unil ummah. Dahilian wa kharijian. Bi ahkamis syar'i. Artinya mengurusi urusan umat dalam negeri maupun luar negeri dengan hukum syara. Berarti politik dalam Islam adalah mengurusi urusan umat, urusan kita. Urusan kita kan SPP dan PKK. Termasuk kesehatan nggak? Iya, diurusi supaya terpenuhi. Bukan kemudian menjadi apa sih namanya? Cari komisi itu apa sih sukanya? Cari komisi dalam melayani urusan masyarakat. Gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena al-imamu ro'in. Pemimpin itu adalah ro'in, pengurus. Fahuwa mas'ulun, maka dia menjadi penanggung jawab an ro'iyati terhadap urusan rakyatnya. Berarti secara hukum syara, kalau kesehatan itu diperjualbelikan, hukumnya boleh atau haram? Haram. Kalau itu yang memperjualbelikan adalah negara. Nah, kok sekarang faktanya kesehatan bayar, pendidikan kalau yang duitnya banyak sekolahnya bagus, internasional. Nah, kalau punya duit banyak ya sekolah negeri lah ya, gitu ya kan? Artinya pendidikan diperjualbelikan nggak? Harusnya kan itu hak semua rakyat, didapatkan secara cuma-cuma. Itu kalau dalam sistem politik Islam. Namanya apa kemarin? Khilafah. Tapi kok faktanya nggak sekarang? Ya iya, karena sistem politiknya bukan Islam. Maka sistem kesehatannya juga bukan Islam. Emang sekarang sistem politiknya apa? Demokrasi kapitalis. Kapital itu artinya apa? Modal. Yang punya modal dialah yang berkuasa. Gitu. Nah, makanya kan jadi nyambung kan sekarang kenapa yang harusnya pelayanan publik masyarakat dalam Islam diberikan cuma-cuma, tapi dalam sistem kapitalis, sistemnya para pemodal itu kemudian berbiaya. Kalau berbiaya berarti tergantung siapa yang punya duit. Kalau duitnya banyak, akses kesehatannya bagus nggak? Bagus. Tapi kalau duitnya nggak banyak, maka kelasnya kelas BPJS.
Harusnya semuanya kelasnya bagus semua kan? Kalau sistem politiknya itu menggunakan politik Islam. Berarti kan lagi-lagi masalah mindset nggak? Mindset negara dalam mengurusi rakyatnya. Itu pakai mindset Islam atau mindset pedagang. Kok hening sejenak ya? Kalau pemerintah mindsetnya pedagang, yang terjadi bagaimana? Nah ini, kesehatan pokoknya harus untung. Oh, iuran semua. Tapi kan aku kayaknya sehat. Oh, pokoknya iuran. Alasannya nanti membantu yang lain. Yang namanya menolong boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi menolong itu boleh apa wajib hukumnya? Kan udah belajar hukum syara yang 5. Menolong orang tuanya wajib atau boleh? Kalau wajib itu harus, kayak sholat 5 waktu dipaksa. Kalau sunnah itu boleh dilakukan, boleh enggak. Menolong itu wajib atau sunnah? Kalau wajib berarti kalau enggak nolong dosa. Ayo, lagi hukum syara. Sholat 5 waktu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau meninggalkan sholat? Dosa. Menolong orang wajib apa sunnah? Kalau wajib berarti enggak nolong dosa. Sedekah wajib apa sunnah? Enggak wajib. Berarti kalau ada orang enggak sedekah, dosa enggak? Kalau ada orang sedekah, berarti sedekah, nolong, itu dipaksa atau enggak harusnya? Enggak. Nah ini kalau alasannya BPJS itu kan sedekah, buat yang lagi sakit. Kan alasannya begitu. Sedekah kok dipaksa iuran per bulan. Kalau sedekah ya suka-suka kita kan? Mau iuran, boleh. Enggak iuran, boleh. Namanya kalau gitu bukan iuran ya. Kalau iuran mah wajib ya. Itu kan ya, tarikan. Nah, jadi kalau sedekah harusnya nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa itu namanya iuran wajib. Ya kayak administrasi. Bayar keamanan per bulan, bayar kebersihan per bulan. Tapi harus bayar, harus. Nah, berarti bukan ini ya. Kalau sedekah kan nggak boleh dipaksa. Nah, ini mindsetnya berarti bukan sedekah. Rakyat Indonesia disuruh sedekah semua gitu ya. Untuk menanggung kesehatannya sendiri sebenarnya. Berarti peran negara ada nggak di sini? Terus negaranya ngapain? Nggak bayarin kan? Enggak. Gitu. Nggak mau rugi, nggak mau repot, nyediain biaya pelayanan kesehatan buat rakyatnya. Kalian harus menanggung biaya kesehatan sendiri. Kan penerima tanggungan sama pihak tertanggungnya sama ini. Iya enggak? Sama, kalian itu kalau sakit harus tanggung diri sendiri. Itu mindset negara kapitalis. Kalau dalam Islam, rakyat sakit ditanggung sama negara. Emang apa buktinya? Ada. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah mendapatkan hadiah. Hadiah loh ya, tanpa kompensasi dari Raja Mesir. Hadiahnya berupa dokter. Wih, enak ya, dapat hadiah dokter. Berarti dokternya ngikut Nabi Muhammad dong. Ngikut, kamu udah dihadiahin berarti harus melayani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad posisinya sebagai kepala negara. Sama Nabi Muhammad, dokter tersebut digunakan untuk mengobati seluruh rakyat yang ada pada negara Islam itu. Padahal itu dokter pribadi harusnya ya. Tapi karena Rasulullah posisinya sebagai kepala negara, dokter pribadi itu dipergunakan untuk mengobati siapapun yang sakit. Ditarik bayar nggak? Enggak. Diberikan secara cuma. Ini dalil dari hadis kalau yang namanya kesehatan itu adalah jaminan dari negara diberikan kepada rakyatnya secara cuma-cuma. Nggak boleh diperjualbelikan. Seperti itu hukumnya. Nah, maka yang ketiga ini ya hukum pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, itu yang menanggung adalah negara, bukan masing-masing individu. Nah, kalau sekarang sakit kan harus berobat sendiri.
Kalau ada yang nggak mampu bayar, ya tadi skemanya pakai BPJS. Berarti kan kesehatan itu dibebankan kepada rakyat, bukan pemerintah yang menanggung. Harusnya dalam Islam pemerintah yang menanggung. Inilah pemahaman yang kebanyakan kaum muslimin itu belum sampai, sehingga menghukumi BPJS itu kayak merasa nggak didolimi, ya nggak? Sedekah, padahal aslinya tuh kalian didolimi kan, begitu ya, tapi karena nggak ngerti hukum syariat, fikihnya juga nggak paham, fikih hukumnya juga nggak paham, jadi rakyat Indonesia tuh merasa tidak didolimi. Tapi sebenarnya dolim juga sih ya, dirasa-rasa. Coba iurannya per bulan berapa, ya kan? Belum iuran yang lain-lain gitu ya, tapera, tabungan perumahan rakyat. Rumahnya itu buat yang iuran nggak? Enggak. Kalau nanti misalkan yang gaji di pabrik itu potongan tapera, tabungan perumahan rakyat, bukan yang iuran itu yang dapat, tapi orang lain. Lagi-lagi ngomongnya sedekah, tapi sedekah kok dipaksa. Orang mau nggak mau gaji tiap bulan itu ada potongan tapera, ada potongan BPJS ketenaga kerjaan, potongan BPJS kesehatan, habis itu gaji. Gitu. Jadi banyak potongan-potongan yang itu sifatnya memaksa, tapi kedoknya adalah kenapa mindsetnya yang bengkok gitu ya. Harusnya nggak boleh memungut apapun gitu kan ya, itu adalah sampai sini bisa dipahami. Berarti hukum BPJS kita simpulkan apa? Akarnya batil, berarti transaksinya halal atau haram? Haram. Berarti kalau kita tahu haram, jangan coba-coba daftar secara mandiri. Ya kan? Terus dari sisi akidah, seolah-olah akan sakit gitu nggak sih? Ya nggak? Tak bayar iuran lah, nanti kalau sakit, nah ya kan, asuransi kan kayak gitu ya. Jadi kayak mencederai ketetapan Allah. Padahal kita kan diwajibkan selalu berhusnudon sama ketetapan Allah. Ada nggak? Nanti aku dikasih sakit sama Allah. Nggak boleh gitu ya. Nanti insya Allah dikasih sehat sama Allah. Bahkan yang sakit kan ngomong gitu nggak sih? Karena berhusnudon. Dan orangnya sehat. Kok iuran buat apa? Ya nanti kalau sakit. Kok seolah-olah kayak minta sakit gitu. Sudah mendahului apa yang belum ditetapkan oleh Allah. Emang tahu 6 bulan kemudian akan sakit? Kan bisa jadi enggak. Jadi seolah-olah itu asuransi itu kayak mendahului ketetapan dari Allah. Itu dari sisi akidah itu cacat. Paham sampai sini Ibu? Yang mau jelasin apa ya tadi? Berarti kalau hukum BPJS kita simpulkan apa nih? Haram. Makanya jangan mendaftar secara mandiri. Secara mandiri. Nah, dari pabrik. Kalau secara mandiri kan tidak diperbolehkan ya. Misalkan ada keluarga yang tidak kerja di pabrik. Ini nasinya di sini. Jual tahu bakso aja gitu kan ya, kan nggak ada asuransi, nggak ada BPJS dari pabrik ya. Ya itu jangan mendaftar sendiri. Tapi kalau dapat, biasanya kalau para suami itu yang kerja di pabrik itu kan udah sekalian dipotong ya sama pabrik. Kenapa? Karena liciknya BPJS ini supaya kan memaksakan dia kan. Jadi memaksanya itu memaksa ke pabrik-pabrik atau perusahaan. Perusahaan itu harus karyawan semuanya itu punya BPJS. Nah, untuk memastikan itu kan lebih enak kalau pihak BPJS itu yang megang perusahaan sendiri kan ya, megang si pabriknya. Nanti kalau misalkan ada karyawanmu yang nggak kamu daftarkan ke BPJS, nanti akan terkait dengan perizinan kan begitu. Nggak boleh beroperasi lagi pabriknya. Makanya semua pabrik dan semua perusahaan itu mendaftarkan semua karyawannya. Gitu. Nah, hukumnya bagaimana? Berarti yang terlibat itu suaminya sendiri atau perusahaan sama BPJS yang terlibat langsung? Pihak pabrik dengan BPJS, pihak perusahaan dengan BPJS. Karyawan mah nggak tahu apa
Apa nggak terlibat langsung hukumnya. Tapi nanti dapat. Gimana? Boleh nggak kita manfaatkan? Boleh, karena itu adalah bentuk antara pekerja dengan yang memberi kerja. Jadi bentuk apa ya? Bentuk kompensasi gitulah ya, antara yang bekerja dengan yang memberi kerja terkait menjaga kesehatan. Jadi tidak berakot secara langsung dengan BPJS-nya, tapi pabrik itu yang berakot secara langsung. Jadi malah misalkan boleh ya, kalau misalkan dipakai. Iya, itu juga sifatnya terpaksa. Kalau mau mah nggak mau dipotong itu, soalnya gede juga ya, saya pernah ngerasain. Tapi kan mau menolak bisa nggak? 2 tahun ya. Nah, sebenarnya kalau itu kan hasil motong dari gaji kita sendiri nggak sih? Dipotong kan ya. Nah, sebenarnya potongan itu kalau mau dihitung ya itu segitu. Jadi sebenarnya uang-uang kita sendiri. Kecuali ada tambahan. Mungkin tambahannya bonus atau apa pesangon ya. Sebenarnya itu hasil dari uang sendiri. Saya mah nggak dapet. Soalnya risetnya sebelum memenuhi tadi, tapi bayar per bulan itu bisa sampai 300, 400. Tergantung besar kecilnya gaji ya. Apalagi sekarang itu ada tapera, ketenaga kerjaan, asuransi keselamatan kerja itu ada sendiri, kesehatan juga ada sendiri, jadi banyak. Jaminan hari tua juga. Nah, kalau meninggalnya nggak tua nggak dapat. Ya gitu, makanya dulu itu ada yang bikin tulisan BPJS kedok pemalakan. Jadi sebenarnya malak, tapi pakai kedok. Masalahnya, nah, makanya masalahnya rakyat itu nggak merasa dibodohin. Kenapa? Karena belum paham konsep Islam. Gitu. Ya nggak apa-apa kan sedekah Bu. Gitu. Misalkan kalau bukan kita yang sakit kan hukumnya sedekah. Sedekah itu wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti dipaksa apa? Boleh milih. Boleh milih. Tapi ini kalau harus iuran per bulan. Kalau nggak bayar didenda nggak? Berarti itu dipaksa. Sedekah kok dipaksa? Nggak ada dalam Islam. Jadi kedok kemalakan aja. Gitu ya. Nah, kalau mau daftar mandiri itu yang gratis. Kalau daftar mandiri yang gratis kan ada ya. Kayak di Jakarta itu kan bisa pakai gratis tapi pakai surat tidak mampu. Itu boleh aja kalau nggak bayar. Apa? Kalau sudah apa nih? Udah terlanjur. Oh, secara mandiri. Mandiri itu bukannya dari bukan dari pabrik kan? Dari si bosnya. Yang awalnya kan yang jadi awalnya tadinya sama bos bapaknya. Oh, awalnya yang bayar yang memberi kerja. Iya, cuma awalnya aja dia cuma pendaftarin aja. Oh. Jadi harus punya BPJS itu kali ya. Gitu. Sebagai gimana dia juga jelasin itu. Kalau jelasin kan ini bukan yang apa dia kayak perusahaan restoran gitu. Jadi kan kalau itu wira swasta ya ini ya yang bosnya itu yang swasta. Berarti bukan kayak pabrik besar yang dibayarin sama pabriknya. Harusnya mah enggak itu. Maksudnya dari pihak pemberi kerjanya juga kalau nggak BPJS juga nggak bakal di ini orang kan. Kenapa? Akhirnya ini berarti ini kasusnya mandiri ya? Iya, cuma didaftarin sama bosnya aja, tapi setelah udah didaftarin dilepasin. Iya. Dilepasin. Oh, berarti itu mandiri ya. Harusnya kalau didaftarin dia yang bayarin gitu. Berarti dia kan yang berhubungan sama BPJS tuh. Berarti malah boleh dipakai. Berarti ini kasusnya malah mandiri. Gimana sih caranya bisa lepas dari yang BPJS mandiri? Ada info nggak? Ditutup. Emang bisa nanti nggak ada tagihan. Soalnya dia banyak kalau yang udah meninggal kan dia bisa ditutup.
Harus itu juga harus pakai akte amanat kematian. Kalau ditutup mah nggak bisa, yang bisa itu nggak bayar. Kalau nggak bayar ditagih, ini ada tunggakannya. Iya, ada tunggakan. Jadi kayak kita perlu Ditagih ke rumah gitu atau gimana ya? pernah dulu ya. Oh, pernah sampai ditagih ke rumah? Tapi ngajuin BPJS gratis bisa dipindah misalkan. Tapi harus ya pasti disurvei dulu mampu nggak kitanya. Ya kan nggak sembarangan gitu. RT-nya biasanya Soalnya emang kalau dari pemerintahnya dapet nih nama kita ada di Iya, kalau sengaja kita ngajuin jadi susah ya. kalau lewat donasi ya kondisi kitanya ya. Kemarin tuh ada temen kan sudah terlanjur daftar BPJS secara mandiri. Terus kan dilema kayak gitu ya, mau nutup nggak bisa, mau nggak bayar juga kena denda. Terus kemarin tuh kayaknya ada iuran apa gitu, butuh dana buat lepas dari BPJS itu. Berarti kan kayaknya ada cara ya. Kemarin tuh kayak ada teman-teman yang catering gitu loh. Ada ibu ini, teman-teman ini sih teman saya di Gunung Putri. Ada ibu ini yang pengen lepas dari BPJS Mandiri karena waktu itu kan nggak tahu kan, oh ada hukumnya. Nah itu tuh catering biaya supaya mempermudah ibunya itu bisa lepas. Nah itu mekanismenya aku nggak tahu deh, coba deh nanti tanya ya. Tapi iya berarti kan sebenarnya bisa ya, cuma kok butuh catering ya, berarti pakai duit. Entah gimana gitu ya, atau dia nggak dibayar ya udah gue banget gitu. Tapi nanti wali ini ya, apa ada ke ahli waris kali ya jadi ya. Surat kematiannya bagaimana sih waktu itu ya aku juga. kalau kita butuh surat salah sih ya kalau nggak dibayar kita nanti pas Didatangin ya. kita didatengin emang ya. dipersulit juga itu di rumah sakitnya kalau Nah berarti bayar mandiri, nggak pakai BPJS. iya dipersulit. Kalau misalkan nggak bayar gitu loh. Kalau saya, Tunggakan sih itu. nah tunggakan itu memang mereka tahu kita nunggak nggak? Ya, Maksudnya ditagih nggak sih? Dulu kalau aku pernah dulu kan aku tuh pernah punya BPJS 2 yang satu dari perusahaan itu mandiri, yang mandiri itu ternyata salah nomor KTP-nya, nomor NIK itu salah ujungnya. Ya terus yang salah itu ditagih kan sama aku kan udah nggak dibayar kan, aku udah bisa di perusahaan. Apa gue bisa datang? Cuman Siapa yang datang? ininya ada Sampai segitunya ya. dicari nama aku katanya belum, aku aja tunjukin aja yang dari perusahaan ini punya aku mah yang ini gitu. Padahal mah yang dicari yang aku bukunya Berikir lah. Oh iya. aku dari aku itu juga dari perusahaan gitu. Aduh gue bisa Iya. kalau dulu pernah lagi ke kantor BPJS, ada pokoknya ada keluarga orang itu meninggal, ngurus surat kematian dan pokoknya nggak tahu lah entah dari rumah sakitnya disuruh bagaimana ngurus surat kematian di BPJS, tapi keterangannya masih ada tunggakan, jadi nggak bisa keluar. Karena sudah pernah daftar jadi terekam datanya ya. iya. Mungkin memang kebetulan sakitnya sakit yang di rumah sakit itu kali yang sakit parah gitu. Jadi nggak bisa tuh, jadi harus bayar dulu keluarganya Untuk surat kematian. Berarti lunasin dulu. berarti sebenarnya kita butuh surat kematian nggak sih? Nggak terlalu. Kalau Buat kalau kakak apa sih. ya, kalau bikin kuburan kan harus ada bukan ya? Iya ya. Tapi kalau di desa mah enggak. Tahu kalau di- Di desa enggak. Tapi tetap punya. Tapi bapakku tuh nggak punya BPJS loh. Tapi waktu ibuku meninggal tuh surat kematian dapat aja. Jadi tergantung di awalnya birokrasinya gitu. Oke ya, coba ntar cerita. Cuma ini yang berakot kan bukan donasi kan. Yang berakot adalah suaminya. Kan waktu itu kan suaminya nggak tahu. Tapi juga itu kalau udah nggak kerja misalkan ya. iya, nah itu kan zolim kan. Udah misalkan udah nggak kerja di pabrik, tapi dapat kerja di tempat yang lebih bagus, lebih banyak duitnya, amin kan begitu. Tapi kan ya nggak tahu rezeki gitu ya. Harusnya kalau kayak gitu ya, jadi harus bayar tunggakan. Nah itu tuh tidak mau negara tuh memikirkan sampai sana tuh nggak mau. Yang penting pokoknya kalian tuh iuran aja terus, malak gitu. Intinya memang memalak semua sisi gitu ya. Kemarin kayak ojol itu kan juga dipajekin kan, gitu. Kata
bahlil, ladalia, itulah namanya gitu. Itu kan selama usaha ya tetap kena pajak gitu. Jadi ojol pun dipajakin, suruh bayar gitu. Jadi intinya semua sisi yang masih bisa diperes itu peres gitu. Nah, ada peluang ya, rumah, kesehatan, ojol, bahkan yang jual di marketplace itu ya, Shopee yang sudah banyak ribuan pembeli itu juga akan dikenai pajak retribusi. Karena memang negaranya itu mindsetnya bukan Islam meriayah, tapi pedagang, gitu ya. Negara pedagang untuk mendapatkan untung. Jangan sedih dong Bu Nasi. Tapi yang berakad itu kan berarti apa namanya bosnya ya. Terus dia karyawannya kan dipaksa berarti. Suruh bayar sendiri. Waduh. Kayaknya suami saya tuh kayaknya nggak punya ya, apa punya ya sekarang ya. Dulu itu kan disuruh bikin BPJS tuh sama ketuanya. Saya ada BPJS itu haram Pak, begini-begini, saya ngomong-ngomong, sudah dipaksa lagi kan. Mungkin nggak, waktu itu kan 5 tahun yang lalu belum strict gitu ya. Tapi kemarin tuh, oh iya masih belum punya. Soalnya lahiran suruhan sendiri, ini sendiri. Ya. Nggak punya. Padahal itu di instansi pendidikan loh, kampus. Tapi bisa lolos nggak daftar BPJS. Jadi sebenarnya itu kalau sudah tahu pilihan pribadi ya, dan juga bosnya itu tidak memaksa sebenarnya. Yang makan yang kayak pendidikan juga mendingan nggak nyoba itu BPJS ya. Makanya selfie kata aku bagus lah kan setelah suaminya itu kan jadi dia tidak mendaftarkan semua guru BPJS enggak, itu kayak kalau mau daftar pilihan ya. Pilihan alhamdulillah. Cuma ada sekolah yang pemiliknya tuh pokoknya semua wajib gitu kan. Jadi dipaksa kayak tadi. Oh ada sekolah yang ini kalau kamu memang daftar, kalau enggak ya enggak. Silakan. Makanya sampai sekarang tuh ketika masih ada orang-orang yang bebas bayar kayak gini tuh pemerintah masih nyari celah gitu ya. Nanti kalau nggak punya nggak bisa ngurus tanah, nanti nggak bisa daftar kuliah harus ada syarat. Tapi nanti tergantung kampusnya, ada yang kampusnya itu harus pakai BPJS, ada yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung instansinya, tempat bekerjanya, atau bosnya tadi. Kalau bosnya daftarin harusnya bosnya yang bayar ya. Ya seperti itu ya. Berarti sikapnya nanti ya, berarti harus cari informasi ya. Gimana bisa berhenti secara mandiri. Kita doakan mudah-mudahan suaminya dapat kerja di perusahaan besar. Terus nanti dapat tadi ya dari pemberi kerjanya kan biasanya dapat tuh ya. Nanti tuh bisa berhenti tuh kasusnya kayak Bu Erni tadi. Oh nggak bayar. Tapi justru yang ini. Keren deh. Ya. Tapi masa misalkan dapat di perusahaan terus yang pribadi, masa yang pribadi nggak ditinggalkan? Dialihkan ke yang perusahaan gitu. Kita doakan mudah-mudahan keterima di perusahaan besar gitu ya. Amin. Nah ini ya ibu-ibu tuh, kita itu mau berislam secara sempurna, secara keseluruhan, itu tuh sulit nggak? Sulit ya, kepentok akad-akad yang tidak sesuai dengan syariah, yang bahkan kita itu mau menghindar itu kok kayaknya susah, sulit. Nah, kalau nggak diancam begini, diancam seperti itu, nah itu memang tadi karena sistem saat ini yang terjadi itu bukan sistem yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi sistem yang mengejar untung. Kalau jual beli ngejar untung boleh nggak? Harus jual beli. Tapi kalau hubungan pemerintah dengan rakyatnya itu hubungan jual beli nggak? Bukan. Tapi hubungan riayah tadi, urusan mengurusi. Jadi kalau lihat oh iya. Itu ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti bisa ikhtiar ini ya, daftar yang gratis. Kalau ada, nanti bisa dialihkan ke yang saya juga sih, maksudnya udah daftar tidak dibayarin. Kemarin dapat info dari teman-teman Jakarta juga gitu, mau daftar kuliah tuh harus pakai BPJS. Mereka ngurus yang gratis itu.
biasanya tuh gitu. Sudah Udah dapet yang 50, yang usia 20 kan harusnya juga dapat jaminan kesehatan kan, nggak cuma yang 50 ke atas gitu. Karena masih bisa kerja yang 20-an, kesempatan untuk bisa dites. bayarin yang 50 iya, Bisa dites. dia nggak punya duit sendiri gitu ya. Ada sih duit ya, sumber daya alam itu kan banyak kan. Alasannya nggak ada duit ya, tapi sebenarnya Indonesia tuh kaya banget gitu, plus memperkaya diri sendiri. Nah akhirnya kayak gitulah ya, model pemerintahnya tuh demikian gitu ya ibu ya. Jadi sebenarnya sekarang tuh banyak akad-akad yang kayaknya syar'i tapi nggak syar'i ya, bisa jadi. Pegadaian itu ada dalam Islam, tapi faktanya pegadaian sekarang itu banyak yang tidak sesuai dengan syariah. Ntar kita bahas. Kerjasama itu boleh nggak sih? Boleh, tapi ada kerjasama yang melanggar syariat Islam. Koperasi misalkan. Ada koperasi yang syariat, ada koperasi yang tidak sesuai syariat. Bedainnya gimana sih ya? Kalau orang awam nggak ngaji ya, ya aja gitu ya. Gade, koperasi. Makanya harus tahu fikih akadnya terlebih dahulu. Mungkin itu aja ya, dua mungkin contoh sampel lah ya. BPJS sama apa tadi? Pegadaian ya. Pada suka gade nggak? Kalau enggak ya nggak usah dibahas. Pada suka gade nggak gitu ya. Tapi nanti kita bahas sebentar lah ya. Gede emas gitu. Misalkan ya nggak punya duit, gede yang paham hukum lah ya. Jangan ke pegadaian yang ada kan itu akadnya tidak syar'i. Koperasi ya harus banyak yang tidak sesuai syariat. Kita bahas sebentar. Nah, nanti kita bahas. Seru ya. Apa yang mau digade gitu ya. Gade pohon, dari sawah. Habis itu sawahnya dia tanemin ya. Iya, nanti Gade rumah, habis itu rumahnya dia dimanfaatkan kayaknya. Nah itu nanti terjadi kezaliman di antara kedua belah pihak. Ya berarti gade perlu kita bahas ya pekan depan, tapi udah mumet soalnya. Ini dipahami dulu ya, objek akad dan akad pertanggungan. Terus yang ketiga dari sisi hukum pelayanannya itu sebenarnya kepada siapa gitu. Si pegadaiannya minggu depan insya Allah. Alhamdulillah berarti ini ya BPJS-nya sudah paham ya, mudah-mudahan bisa dipermudah lah ya urusan-urusan administrasi sekarang gitu ya, karena memang begitu hidup di bawah negara yang tidak menerapkan aturan Islam, jadi ya terbentur sana terbentur sini. Ini kita belum ngomongin pendidikan ya, kita pengen banget pendidikan Islami ya, ternyata kurikulumnya tidak Islami gitu ya. Nah, ya gimana pinter-pinternya individu maupun yayasan Islami untuk tadi ya tetap mencetak generasi yang bisa berakidah Islam kayak gitu ya. Jadi memang harus muter otak sendiri, hidup di sistem yang kapitalis. Mau sakit harus mikir sendiri, mau nyekolahin anak harus mikir sendiri gitu. Kalau dalam zaman Islam gitu ya, itu nggak mikir itu karena semuanya sudah difasilitasi oleh ya. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan atau diskusikan, kita cukupkan kajiannya sampai sini dulu ya. Kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.